Pada saat yang ini untuk anugerah kebaikan, pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita dalam minggu yang terakhir di bulan Agustus ini, kita ada acara pertemuan kudus dan juga temuan kasih nanti. Untuk seluruh jemaat Tuhan, jangan ada yang pulang, kita akan makan bersama. Mari kita buka Alkitab kita akan belajar firman Tuhan. Temanya menghargai kasih Tuhan. Menghargai kasih Tuhan. Artinya menghargai berkat Tuhan, menghargai apa yang Tuhan lakukan atau karya Tuhan dalam hidup kita. Ya, menghargai. Falsafah Indonesia pernah berkata begini, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya atau perjuangan pahlawan. Jadi harus tahu perjuangan pahlawan-pahlawan yang memerdekakan atau membebaskan bangsa kita ini dari penjajah. Baru itu bangsa yang besar, berjiwa besar. Sejarah itu harus tahu, kira-kira gitu ya. Nah, demikian juga pada saat siang ini kita mau belajar bagaimana kasih Tuhan, berkat Tuhan yang kita terima, kita harus menghargainya. Baik, kita akan buka berkat kita. Kita baca dalam Matius 21 ayat 33 hingga 41. Matius 21 ayat 33 hingga 41. Kita baca bergantian saja supaya ini responsoria. Saya baca 33, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian akan baca ayat yang genapnya ya. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Nah, kekasih sama Tuhan, sampai persatu kan? Kita lihat di sini ada cerita perumpamaan, ya. Tapi perumpamaan ini sebenarnya mudah ditebak. Mudah kira-kira kemana tujuannya. Yesus memberikan perumpamaan, katanya ada seorang tuan membangun sebuah ladang, membuka kebun, yaitu kebun anggur. Lalu dibuat pagarnya supaya aman, dibuat menara penjagaan, dibuat lubang untuk pemerasan anggurnya. Dengan kata lain, semuanya disediakan. Dan terakhir setelah menghasilkan, lalu disuruhlah orang kerja atau katakanlah menyewa. Udah kerjakan. Kalau istilah sekarang mungkin mengontrak, ya, setiap tahun kau kasih sekian gitu ya. Lalu banyaklah orang bekerja di dalam atau mengontrak ladang tersebut. Kemudian si tuan tanah tadi
yang membangun ladang tadi dia pergi, dan kira-kira sudah musim atau katakanlah sudah berhasil, dia menyuruh anak buahnya pergi mengambil sewanya, ya, mengambil bagiannya, mengambil sewanya. Lalu pergilah orang pertama, kemudian, "Mengapai kamu?" "Saya disuruh Tuhan untuk mengambil hasil atau sewa ladang ini." Lalu yang menyewa itu menangkapnya, kemudian melempari dengan batu. Tidak pulang lagi, mati di situ. Kemudian berikutnya disuruh lagi, kenapa enggak pergi, enggak enggak datang lagi, disuruh lagi hamba yang berikutnya. Kemudian sama kasusnya. Kalau ini dibuang, dicampakkan keluar, mungkin lewat temboknya, akhirnya dia sakit dan pulang kepada Tuhan. "Aduh Tuhan, saya dipukuli orang itu, saya dilemparkan keluar, saya tidak dikasih hasil ladang itu," katanya. Tuhan lagi menyuruh lagi orang berikutnya. Ini agak ramai dikirim, mungkin ada 4 orang dikirim. Dan apa yang terjadi? Sama kasusnya, ditolak, diusir, dipukul, dibuang, dilempari dan seterusnya. Dan sampailah kabar ini kepada Tuhan, kok kejam kali orang yang menyewa ladangku itu. Terakhir disuruhlah anaknya, anak tunggal, anak satu-satunya. Berpikir dia, kalau anak kandung kan pasti disegani, gitu ya kan, daripada pembantu atau pekerja yang saya kirim. Lalu dikirimnya lah anaknya, anak satu-satunya. Lalu ditanya, "Siapa kau?" "Oh, saya ahli waris, saya anak daripada Tuhan punya ladang ini." "Oh, kamu ahli waris, kalau begitu mari kita bunuh dia." Rame-rame mereka dibunuhlah ahli waris ini. Jadi inilah singkat cerita. Kemudian lalu Yesus bertanya, "Menurut kalian bagaimanakah nasib orang-orang itu yang tadinya menyewa ladang itu?" Wah, murkalah raja itu atau Tuhan itu, pasti Tuhan itu akan menghukum orang itu dan menarik ladang itu, memberikan kepada orang lain yang mau membayar hasilnya kepada Tuhan. Kira-kira itulah jawaban terakhir daripada murid-muridnya. Nah, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat, klik, ada saya berikan 2 statement. Yang pertama, manusia tidak puas dengan apa yang Tuhan beri. Dari cerita ini ada hal yang kita temukan, bahwa manusia tidak puas dengan apa yang sudah dia dapat. Masih pengen. Ya kan gitu ya kan? Nah, ada orang punya ladang, punya mobil, lalu wajib bayar pajak. Padahal berapalah pajaknya? Pajak ladangnya, pajak usahanya, pajak mobilnya. Tapi masih disuruh model gayus ya. Model gayus Tambunan masih disuruh untuk mengkorting, mendiskon, mengatur supaya pajak daripada usahanya ini makin kecil. Gitu ya. Nah, padahal kalau dihitung hasil ladangnya ini, hasil usahanya ini, hasil ini udah nggak habis sampai 7 turunan mungkin. Tapi dia masih pengen pajak untuk negara saja pun masih dikorting dan lain sebagainya. Kalau dibilang pelit, ini lebih daripada pelit. Kita lihat yang pertama, jadi tidak puas dengan apa yang dia dapat. Terkadang manusia tidak puas dengan hari yang Tuhan beri. 7 hari dalam seminggu. Tuhan katakan hari yang ke-7 hendaklah kau beristirahat, hendaklah kau beribadah. Tidak puas. Kalau bisa 8 hari maunya seminggu, ya kan? Nah, 8 hari maunya seminggu. Biar banyak waktu kerja dia. Tidak puas dengan 24 jam sehari, maunya dia 30. Tidak puas dengan, dan seterusnya. Ya, sama dengan umur juga. Kita katakan 120 tahun. Kalau bisa seperti Karin Anwar berkata apa? "Aku mau hidup 1000 tahun lagi." Waduh, gimana itu? Berarti tidak puas dengan masa atau jatah yang tentu. Kita lihat yang kedua. Manusia
tidak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan atau milik orang lain, gitu ya, milik orang lain. Tidak mengembalikan milik orang lain, ya, tidak mengembalikan milik Tuhan. Yang sepantasnya dia harus kembalikan, ini malah dia tidak kembalikan. Ya, kalau saudara ada pinjam parang, kembalikanlah parang itu. Amin. Itu masih parang. Cangkol juga, amin, dan seterusnya. Kalau perempuan ya, kalau pinjam bendo, kembalikan bendonya, jangan sampai patah kau kembalikan. Handphone kalau dipinjam juga kembalikan, jangan tunggu lobet baru dikembalikan. Udah lobet, udah kembalilah handphonemu, udah apalagi kalau habis baterai, habis pulsanya baru dikembalikan. Salah. Nah, jadi apa yang manusia tidak kembalikan kepada Tuhan? Lalu pertanyaan, apa sih rupanya milik Tuhan yang harus dikembalikan? Kita harus sepakat dulu, kita harus pahami dulu, segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Amin. Sampai nafas kita ini pun dari Tuhan, milik Tuhan. Amin. Gitu. Kita lanjut dulu. Kita lihat di sini ada sebuah nomor 1. Kita mau masuk nomor 1, poin nomor 1 karena cukup panjang khotbah ini. Mudah-mudahan saya bisa cepat. Manusia tidak memberi apa yang menjadi haknya Tuhan. Kita lihat apa rupanya. Apa yang harus manusia memberikan kepada sebagai hak Allah, haknya Tuhan? Mari kita lihat nomor 1 apa? Penyembahan. Manusia harusnya mengembalikan penyembahan kepada Tuhan. Jujur, manusia hak yang paling dalam aslinya diciptakan Tuhan. Jiwa manusia butuh menyembah. Beda dengan makhluk lain. Binatang misalnya, binatang gak suka itu menyembah. Yang penting makan. Kenyang dia udah tidur, gak masalah. Tapi kalau manusia kenyang dia tapi ada yang kurang dalam jiwanya, yaitu sifat menyembah. Maka tidak heran manusia kadang mau menyembah kepada roh-roh, kepada pohon-pohon, ke kuburan. Karena pada dasarnya bagian dalam manusia ingin menyembah. Makanya ada istilah disebut penyembahan berhala, ya, penyembahan mula jadi bolon kepada begu. Sebenarnya dasarnya itu karena manusia ada semacam, kalau bahasa soulmate-nya ya, ada semacam belahan jiwa yang kurang kalau dia tidak menyembah. Nah, tapi yang kita katakan penyembahan yang sesungguhnya adalah penyembahan kepada Allah. Amin. Hanya kepada Allah. Nah, oleh sebab itu penyembahan itu milik Tuhan. Katakan kiri kananmu, penyembahan itu milik Tuhan. Ini yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Terserah kamu sekali sehari atau malam atau pagi atau siang ada jiwa menyembah kepada Tuhan. Ada rasa sujudmu kepada Tuhan. Itu pertama. Yang kedua apa? Pujian. Ya, rasa jiwa manusia pada dasarnya haus akan pujian. Wih, cantik kali kamu. Kayak mana rasanya kalau udah dibilang gitu? Wih, kayaknya kamu tambah awet muda ya, katanya gitu ya. Ini Pak Pendeta kita ini kayaknya makin gemuk ya gitu ya. Rasanya enak gitu. Aku teringat di masa kurus yang lalu ya kan. Ada rasanya gitu. Nah, sebenarnya pujian itu hanya milik Tuhan karena dia yang layak dipuji. Amin. Dia yang layak dipuji, manusia tidak layak dipuji. Kalau kau puji pun manusia alih-alih wajar aja lah. Gak usah terlalu tinggi pujianmu kepada dia. Wih, gak lama lagi kurasa setengah rantau perapat milikmu ya. Jangan terus gitu kali. Iya kan? Kurasa gak lama lagi kau beli Fortuner lah ya. Gak usah pala tinggi kali dulu ya kan? Apalagi kalau kurasa kau lah nanti juara 1 Labuan Batu. Kurasa kau lah yang jadi apa? Enggak usah dulu tinggi kali, biasa-biasa aja ya. Amin. Karena kalau terlalu tinggi dia dipuji, terlalu sanjung, nanti jatuh, hancur dia. Tapi kalau Tuhan Yesus wajar dan layak dipuji, kaulah Tuhan, ya kan? Kaulah segalanya, ya kan? Kau yang menebus jiwaku. Jangan puji wanita, kaulah bintangku, kaulah bulanku. Yang lain pada numpang katanya. Dan seterusnya. Jadi yang layak dipuji adalah Tuhan. Itu milik Tuhan. Baru kita lanjutkan. Apalagi kepercayaan. Kepercayaan itu hanya Tuhan yang bisa dipercaya. Manusia dipercayai 1 hari, 2 hari lagi enggak lagi. Gitu ya.
Nggak ada manusia, kalaupun bisa dipercaya, ya syukurlah. Barangkali karena sudah Tuhan dalam hidupnya. Tapi pada dasarnya nggak ada yang bisa dipercaya. Janjinya, ya kan? Dan seterusnya. Tapi Tuhanlah yang patut dan layak dipercayai. Amin. Dia yang layak dipercayai. Terus yang keempat, masih ada kan? 4, ketaatan. Sebenarnya Tuhan butuh ketaatan kita. Kemarin kita sudah dengarkan firman Tuhan, bandingan antara persembahan dengan ketaatan. Waktu Raja Saul berperang, ya masih ingat khotbah KTM di rumah Pak Pal 3 bulan ya. Waktu Raja Saul berperang, Tuhan katakan bahwa Tuhan itu lebih suka dengar-dengaran, ketaatan ketimbang apa? Korban. Seberapapun korban kita, kalau kita tidak taat, Tuhan gak suka. Tapi kalau kau sederhana pun hidupmu, kau taat pada Tuhan, itu jauh lebih berharga. Maka sebenarnya ketaatan kita beri hanya kepada Tuhan. Amin. Berikutnya masih ada pelayanan. Nah, pelayanan Tuhan layak dilayani. Pantas Tuhan dilayani, bukan kita dilayani Tuhan. Memang benar Yesus datang ke dunia mencari orang berdosa. Tapi apakah orang berdosa itu berdosa terus? Tidak. Tapi dia setelah orang berdosa, setelah ditebus, layak melayani. Masih ingat mertua Petrus yang sakit itu? Begitu disembuhkan Tuhan Yesus, mertua Petrus langsung bangkit melayani. Demikian kita semua, seperti tadi ibu-ibu bersaksi, rindu untuk melayani. Jadi apa tadi dibilang? Singer. Pak Tampu sudah buktikan itu kelompok Pak Tampu. Singernya mama-mama. Kita tunggu kelompok yang lain. Ya habis itu nanti bapak-bapak. Ya. Sudah dimulai aku lihat dilatih bapak-bapak, tak tahu pun lagu, nyanyi tetap ke depan. Ya Pak Tampu lagu bapak tadi hanya 5 orang barangkali, kalaupun ada 5 orang yang tahu lagu bapak tadi. Tapi puji Tuhan mereka mulai taat. Amin. Jadi jangan kau ngomong, enggak ngerti pun aku lagunya. Dia enggak, itu bersungguh-sungguh namanya, enggak masuk surga kau kalau gitu bersungguh-sungguh. Ya, tetap ikuti. Bikin kayak makan ubi panas. Karena itu sudah taat. Wih, taat. Udah mulai taat ini kulihat kan gitu ya kan? Udah mulai melayani, udah mulai taat. Gitu. Jangan apapun lagunya. Udah besok aku minggu depan tak mau lagi aku. Kenapa? Enggak tahu apa lagunya. Mau dibikin Pak Tampu bahasa Inggris, maju terus. Saya rencana mau bikin bahasa Batak. Kau setuju kalau nanti bapak kita buat lagu bahasa Batak? Lagu Batak, lagu saya paling terkenal di seluruh Punguan, saya nyanyi itu. Si patanai, lolong doau, dakalugan, galung bangi. Kita nyanyi itu nanti bapak khusus. Kita buat putar lagunya sekaligus nyanyi bersama. Kan gak apa-apa kan lagu Batak. Pak Nambela pasti mau. Kalau lagu itu Nambela mau, kalau yang lain tidak mau dia. Kita lanjut. Apa lagi masih ada nggak? Oh, satu lagi masih ada. Apa? Persembahan. Ya, persembahan layak diberikan kepada Tuhan, itu milik Tuhan. Banyak orang memberikan persembahan sesajen ataupun kepada dewa. Sebenarnya persembahan yang sesungguhnya hanyalah milik Tuhan Yesus. Amin. Apa persembahan kita? Dimulai dengan kolektif, dengan doa kita, pujian kita, persepuluhan kita, apapun. Bahkan nyanyian kita berkata, tubuh kita ini pun adalah persembahan kepada Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, pakailah, dan seterusnya. Nah, ini tubuh kita aja kita persembahkan. Suatu saat ada seorang pemuda, ketika pendeta menantang, berikan apa yang bisa kau beri kepada Tuhan, dia ya nggak punya apa-apa. Ya lagi PBB. Apa PBB itu ya? Pengangguran besar-besaran. Uang jajan pun tak punya, apalagi uang kolektif. Jadi jangan dibalik, jajan ada, kolektif tak punya. Ini kebalik. Bila perlu gak usah kau jajan, biar ada tutuan. Akhirnya dia maju ke depan, kayak kita kolektif ke depan gitu ya, jalan. Datang anak muda ini, langsung dia duduk di apa ini? Di kotak persembahan. Loh kenapa kau gak ada yang bisa aku kasih? Tunggu pula aku kasih. Jika cerita kalau begitu besok kau berangkat sekolah pendeta. Aku berangkat sekolah pendeta. Aku persembahkan hidup ke Tuhan sama Tuhan.
luar biasa. Siapa tahu nanti ada yang seperti itu niru, nggak apa-apa ya. Ya, langsung kita ongkosi dia ke Majalengka. Iya Pak Nambela ya. Ini Pak Nambela di zaman-zaman dahulu kala ini yang selalu memberangkatkan orang naik bus ALS ke Majalengka. Tapi sekarang nggak tahu lagi.